culik. Tolong, tolong, jangan sakiti aku. Aku mohon maafkan aku. Tolong, tolong, tolong. Aku mohon maafkan aku. Tolong, tolong. Sudah, pergilah wahai sang kucing. Biar aku yang mengurusnya. Apakah kamu menyesal sekarang? Mengapa dia menyerangku terus-menerus? Apa salahku? Cobalah ingat kembali apa yang telah kau lakukan semasa hidup dengan kucing itu. Dasar kucing nakal. Mengapa kau habiskan makananku? Kamu harus menerima balasannya. Masuklah ke dalam kurungan, atau aku paksa. Kenapa kamu berisik sekali? Hah? Oh, jadi kamu lapar. Aku nggak peduli. Percuma teriak-teriak. Kenapa kamu menangis? Hah? Iya, aku ingat sekarang. Dia kucing yang kusiksa dulu. Dalam Islam sudah diajarkan untuk berbuat baik pada siapapun, termasuk kepada binatang. Kecuali kita memang melawan karena binatang itu puas dan mau menyerang kita. Iya, aku khilaf. Udah, percuma kamu menyesalinya. Ya. Aku mohon, jangan sakiti aku. Saat itu, si kucing juga memohon-mohon padamu kan? Tapi apa? Hah? Iya, aku salah. Diam! Jangan! Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu pun masuk neraka. Culap-culip. Kisah ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu ketika ia telah membebaskan seorang budak wanita dan membawa ke rumahnya. Kemudian sesaat setelah itu datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril membawakan perintah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan budak wanita itu dari rumahnya karena budak wanita itu telah menjadi golongan dari orang-orang yang ahli neraka. Kemudian perintah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan dengan perasaan iba Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha rela melepas kepergian sang budak wanita itu. Tak ketinggalan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga membekali beberapa kurma untuk bekal perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan, sang budak wanita itu pun mulai merasa lelah. Aku benar-benar payah dan lapar. Aku sudah tidak berdaya lagi. Oh ya, aku tadi dibekali kurma oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik hati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong berikan aku sedekah. Aku lapar sekali. Bagaimana ya? Sebenarnya aku juga lapar sekali, tapi kasihan juga melihatnya. Silahkan. Kebetulan ini ada sisa kurma yang aku makan. Benarkah nak? Kamu ikhlas? Iya, saya sudah makan kok sebagian. Silahkan diterima ya. Alhamdulillah. Terima kasih nak. Semoga Allah merahmatimu. Tak lama kemudian, Jibril kembali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa keikhlasan sedekah kurma yang dikeluarkan oleh budak wanita itu telah membuatnya dirahmati oleh Allah, sehingga Jibril membawakan perintah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali membawa budak wanita tersebut ke rumahnya, karena budak wanita itu kini telah menjadi golongan dari orang-orang yang ahli surga. Demikianlah kisah kedahsyatan sedekah yang ikhlas sebagaimana dikutip dalam kitab Risalah Nawadirul Hikayah karya Ahmad Syihabuddin bin Salama Al-Quyubi. Culap-culip.
Bukan kok, bukan aku yang mengambilnya. Terus siapa? Hah? Jelas-jelas kamu yang ada di sana waktu itu kok. Bukan aku, tapi dia. Lah, kok jadi aku? Kan aku cuma nganterin. Jangan asal nuduh kamu ya. Benar kok, aku melihatnya. Dia yang mengambilnya. Apa benar yang dia bilang? Dia bohong, aku tidak paham apa-apa. Ah, banyak alasan kamu. Ya, Aduh, sumpah, aku gak tahu apa-apa. jangan banyak bicara. Mumpung pada lengah, kabur aja deh. Is. Tega sekali kau fitnah orang. Hah? Kamu siapa? Kami adalah penjaga hatimu. Kami, kan cuma kamu aja. Aku di sini. Hah? Gede amat kapaknya. Ya, sengaja aku bawa yang besar untuk kasih pelajaran buat tukang fitnah sepertimu. Tapi aku terpaksa. Aku takut diajar orang tadi. Cepat kembali dan akui kesalahanmu, bahwa sebenarnya kamu yang mengambil barangnya kan? Gak mau, aku takut. Oke. Ya. Mending kamu balik aja daripada kamu tersiksa di sini. Apalagi di akhirat siksaannya lebih pedih lagi. Benarkah? Gak percaya ya? Oke, hap. Ampun, sakit. Baik. Aku akan kembali dan meluruskan. Akui salahmu dan minta maaflah. Ya. Saya minta maaf ya karena telah membuat fitnah dan kekacauan ini. Maaf, aku menyesal. Aku akan bertanggung jawab kok atas apa yang telah aku lakukan. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Culap-culip. Bangun. Ayo, bangunlah. Tolong, cukupkan siksaanku. Aku sudah tidak kuat lagi. Percuma kamu mohon-mohon. Ya. Kenapa kau lampiaskan amarahmu padaku? Tanyalah pada dirimu. Kenapa kau lampiaskan amarahmu pada anakmu? Hah? Apa maksudmu? Apakah kamu merasa telah menjadi orang tua yang baik semasa hidup? Kenapa sih hidupku harus kayak gini? Pagi-pagi udah direcokin sama penagih hutang. Bapak, kok belum berangkat kerja, Pak? Nih juga, anak dibesarin udah besar malah nyusahin aja. Maaf, Bapak. Boleh saya tahu ada apa? Kenapa Bapak marah-marah? Kamu nggak tahu ya? Barusan motor bapak ditarik karena telat bayar cicilan. Ya Allah, yang sabar ya, Pak. Sabar, enak sekali kamu bilang. Aduh, maaf, Pak. Terus apa yang bisa aku bantu, Pak? Ya pakai supaya motor bapak bisa balik lagi. Baik, Pak. Saya akan coba cari tahu. Ibumu mana? Sudah berangkat ke pasar, Pak. Sini. Ada apa, Pak? Aduh, lelet banget jadi anak. Minta ibumu uang, bilang buat bayar sekolah. Nanti uang kasih bapak buat ambil motornya. Jangan sampai ibumu tahu, ngerti? Maaf, Pak. Saya tidak mau berbohong. Berani kamu ya melawan perintah bapak? Dasar Maaf, anak Pak. kurang ajar. Maaf. Nggak tahu di. Iya, aku terbawa emosi waktu itu. Kamu yang punya masalah, kok anak jadi pelampiasan? Hah? Iya, aku salah. Aku menyesal. Ingat, jika kau mengharapkan anak yang baik, maka mulailah dahulu bersikap baik kepada anak. Ya. Seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa bila mana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Culap-culip. Giliranmu, majulah. Saya? Baik. Sesuai catatan amal, kamu termasuk orang yang ahli sholat ya? Hehehe. Ya begitulah aku. Kedua, kamu juga rajin sekali puasa. Hehehe. Ya dong. Ketiga, kamu juga termasuk ahli zakat. Hehehe. Betul sekali. Baik, seluruh amal baikmu akan dirupakan menjadi pahala. Dan tentu, jika Allah menghendaki, itu akan menjadi modal bagimu untuk melewati ujian akhirat ini. Wah, banyak juga rupanya ya. Jangan senang dulu, karena amal burukmu belum dihitung. Oke, siap. Kamu, majulah. Saya ya? Baiklah. Banyak juga amalmu ya. Hehehe. Ya begitulah, karena semasa hidup aku rajin sholat, puasa, zakat, termasuk rajin mencela orang ya. Hah?
sisihkan amalmu untuk membayar orang-orang yang kau cela semasa hidup. Baiklah, ini. Tambah lagi, berapa banyak orang yang telah kau cela? Ya, ini. Di sini juga tertulis kamu suka sekali menyebarkan fitnah. Apa itu benar? Tapi aku hanya ikut-ikutan nge-share kok. Itu bukan urusanku. Sisihkan amalmu untuk membayar orang-orang yang kau fitnah. Baiklah, segini cukup. Segitu kalau fitnahnya cuma nyebar 1 RT. Ini fitnah sudah nyebar ke jagat maya dan dampaknya sangat buruk buat orang yang telah kau fitnah. Ya, ini. Lalu di sini juga tertulis kamu suka mengambil hak orang lain. Hah? Apa aku harus membayarnya juga? Tentu saja. Tapi aku sudah bangkrut, amalku sudah habis. Itu bukan urusanku. Terus gimana? Kamu tahu kan apa yang harus dilakukan orang yang bangkrut? Iya, aku tahu, aku harus hutang. Tapi mana bisa hutang amal? Bisa, tapi dengan cara menukar hutangmu dengan dosa-dosa orang yang kau zolimi. Nah, kalau aku mikul dosa orang, aku bakal masuk neraka dong. Hahaha. Tidak usah nanya, langsung kita OTW aja. Iya. Tolong! Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan sholat, puasa, dan zakat. Dia datang dan telah mencela si fulan, telah menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan memukul si fulan. Maka diambillah kebaikan-kebaikannya dan diberikan kepada si fulan dan si fulan. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum cukup untuk menebus kesalahan-kesalahannya, maka diambillah kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian dipikullah kepadanya, lalu ia pun dilemparkan ke neraka. Lihat tuh bos, dia mau lewat. Biar aku kasih pelajaran dia. Tapi aku nggak ikut ya bos. Loh, kenapa? Sejak kapan kamu jadi anak mami? Bukan gitu bos, tapi aku udah mulai tobat. Ah, alasan aja. Mau kemana kamu cupu? Permisi, aku mau lewat. Widih, asem banget mukanya, kayak cicak diketiain. Permisi, aku mau lewat. Oke, tapi bayar dulu. Gak ada bang. Woi. Aduh, berani bantah sekarang ya? Tapi beneran bang, gak ada bang. Wadaw, ngeselin juga lama-lama. Aduh, tolong stop bang, aku buru-buru. Tetap nggak mau kasih ya? Ya. Hah? Kok semua pada berhenti? Ada apa ini? Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Oh, jadi ini si jagoan yang merasa paling kuat dan paling benar itu. Baguslah kalau kamu tahu. Ya. Tolong lepaskan. Cuma segini aduh, kekuatanmu ya. Sakit. Hapca. Tolong. Culap. Siap. Ya. Siapa yang lemah dan pecundang sekarang? Hah? Iya, aku yang lemah dan pecundang. Ingat baik-baik, jangan pernah lagi membuli orang lain, baik itu dari kata-kata atau fisik, karena Allah melarang keras orang yang berbuat zalim. Bersyukurlah, karena Allah masih menunda balasannya. Itu artinya kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Iya, aku sadar. Tolong lepaskan aku dari tempat ini. Aku minta maaf ya. Aku janji tidak akan mengolok-ngolok atau bersikap kasar lagi. Hah? Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata terbelalak. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain. Boleh jadi mereka lebih baik dari mereka. Nak, jangan lupa ya baca surat Al-Mulk. Iya Bu, makasih sudah diingatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Wahai hamba Allah,
menghadaplah dan bersiaplah menjalani ujian kuburmu. Kamu siapa? Aku yang berhak tanya di sini. Tugasmu adalah menjawab semua yang kutanyakan. Baik. Siapakah Tuhanmu? Jawablah, atau aku tumpahkan api neraka untuk membakarmu atas izin Allah. Ya Allah, aku ketakutan. Seluruh tubuhku bergetar hingga mulutku kaku tak bisa bicara. Baiklah, jika kau tak bisa menjawabnya, ya! Jangan sedikit pun menyentuhnya. Kenapa kau menghalangiku untuk menghukumnya? Aku adalah salah satu surah dalam kitabullah yang sampai dia meninggal masih menempel di lidahnya, di rongganya, dan di dadanya. Baik, jika demikian, menghadaplah sendiri kepada Allah dan mintakanlah dia syafaat. Baru aku akan melepaskannya. Kemudian surah itu pun menghadap kepada Allah dan memohon, Ya Tuhanku, sesungguhnya orang ini dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu dia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Lantas Allah pun memberikan izin kepada surah tersebut untuk melindungi dan memberikan syafaat kepada orang yang telah menjaga surah itu semasa hidup. Pergilah, Allah telah memberikan syafaatnya bagi dia yang semasa hidup telah membacaku, mempelajariku, dan menghafalkanku. Baiklah, atas izin Allah, kuserahkan dia padamu. Janganlah bersedih hati, aku akan menjagamu dalam tempat ini dan menghiburmu hingga engkau sama sekali tidak merasa sepi dan ketakutan lagi. Subhanallah, Masya Allah, semoga aku selalu dalam lindunganmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada suatu surah yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan, sholat dulu yuk. Oke, ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waduh, lupa, dompetku ketinggalan. Habis ini makan gimana ya? Wah, parah dia. Orang sholat diajak bicara. Yah, sok khusyuk, gak mau jawab. Rasain nih. Aduh. Geli tahu, sholat itu gak boleh bicara. Habis ini minjem duit ya, dompet ketinggalan. Males. Udah, dasar pelit. Allahu Akbar. Aduh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah, sholat itu menghadap Allah. Jangan sekali-kali lalai dengan membuat candaan atau mainan. Dia yang mulai duluan, tapi kamu juga ikutan. Sudah, tidak usah menyalahkan. Ingat, orang yang lalai dalam sholat, entah itu menyepelekan atau membuat candaan, bisa diancam di neraka wae loh. Awas. Tidak. Hahaha, nggak jadi. Tolong, itu bahaya. Jangan main-main dengan benda itu. Iya, kalau jatuh beneran gimana? Bukankah kalian waktu itu juga suka bercanda ya? Dan main-main dalam sholat? Hah? Iya, aku salah. Aku juga menyesal. Simpan penyesalan kalian. Tarik talinya. Hah? Siap. Jatuhkan. Ingat, jangan mengulanginya lagi. Iya. Hah? Iya. Iya. Ya Allah, aku tidak akan mengulanginya. Aku juga. Maafkan aku ya Allah. Sebelumnya kami berbicara saat sholat. Seseorang di antara kami berbicara dengan teman di sampingnya saat sholat, sehingga ayat ini turun.
berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Kami kemudian diperintahkan diam dan dilarang bicara. Hayo, mari datang kemari dan uji keberuntungan kalian. Cuma bayar 10.000 aja bisa berlipat-lipat. Hayo. Hah? Berlipat-lipat? Udah, ikutan aja bos. Iya ya, siapa tahu lagi nasib baik. Hahaha. Saya mau ikutan bos. Oke, cap cip cup. Silahkan, taruh uangmu di antara mangkuk ini. Oke, saya pasang yang ini. Alamak, apakah aku beruntung? Wow, nasib baik bos. Pasangkan lagi separuhnya. Kalau menang bisa foya-foya tuh. Hahaha. Bener juga ya. Nih, saya pasangkan separuhnya bos. Putar mangkuknya. Oke, cap cip cup. Silahkan, taruh uangmu di antara mangkuk ini. Saya pasang yang ini. Aduh, sial. Nggak terima aku. Akan kurebut kembali uangku yang hilang. Yuk lanjut lagi. Hai. Kalau sudah emosi gini, jiwa setannya akan otomatis keluar. Jadi, tinggal pantau aja sambil rebahan. Cap cip cup. Saya pasang yang ini. Hai, kalah lagi. Hah? Tolong. Shh, jangan berisik. Ayo, lanjut dan bilang stop. Iya. Stop. Hahaha. Siap. Ayo, lanjut. Iya. Stop. Iya. Cukup. Kenapa kalian mengundi pilihan yang keduanya tidak menguntungkanku? Dengar, jika kamu berjudi, bisa jadi untung atau buntung. Tapi di akhirat balasannya sama, yaitu siksaan yang pedih. Ya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro. Ada yang penting kah? Enggak, cuma mau ingetin aja sebagai sahabat. Jangan lupa baca surah Al-Kahfi malam Jumat nih. Waduh, kamu emang sahabat terbaik dunia akhirat. Makasih udah diingatkan. Tolong. Siapakah aku? Kamu adalah penguasa di sini. Aku adalah Tuhanmu bangsa. Ya. Bangunlah. Hah? Aku hidup lagi. Apakah kamu masih ragu setelah aku matikan dirimu dan sekarang aku hidupkan lagi? Tidak, aku yakin bahwa kamu adalah Tuhanku. Bagus. Sekarang akan kuhadirkan surga dan neraka untukmu. Mana yang kau pilih? Tentu aku pilih surgamu. Hahaha. Surgaku sejatinya adalah neraka bagimu. Iya. Kamu kelihatan tenang sekali. Tahukah kamu siapa aku? Demi Allah, aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal laknatullah. Katakan bahwa aku adalah Tuhanmu. Tidak, Allah adalah Tuhanku. Kamu semakin membuatku marah. La ilaha illallah. Bangunlah. Apalagi yang kau inginkan? Apakah kamu masih ragu setelah aku mematikanmu? Lalu sekarang aku hidupkan kamu lagi? Justru aku semakin yakin bahwa kamu adalah musuh Allah. Baiklah, jika itu pilihanmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin. Cukup. Kamu tidak bisa lagi menyentuhnya. Siapa kamu? Aku adalah perisai utusan Allah. Kenapa kamu menghalangiku untuk menguasai imannya? Karena dia telah berlindung kepada Allah dan istiqomah membaca ayat-ayatnya. Minggir. Ya. Pergilah. Baiklah, akan ku cari hamba lain yang bisa kuhancurkan imannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal.